versi kemarin yaitu arah di medal saking papaken mutasi. Wonten pundi Pak Bangul nggih? Monggo kasuwun nyekal. Amet nggih. Tak ngerti. Siap. Siap. Iku tur angkara ngaten menika iku sugeng rawuh Mbah Gimbal, nuwun monggo menawi dadi nyekar wedal kula atur katur eyang luhur ingkang mapan wonten ing Candhi Gedhong Sanga menika wonten ing mriki Gedhong Sanga nyuwun lubering samodra pangarsani inggih lumayan aja. Ini ada. Nuruti. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Hari ini hari yang sakral. Tanggal 1 Februari 2022. Ini suatu peristiwa yang sakral dan akan menjadi momen yang luar biasa. Kita di sini punya satu misi dan visi yang sama, menegakkan kebenaran di tanah NKRI ini. Saya melihat banyak warna-warna di sini, putih, hitam, merah. Inilah simbol-simbol aneka warna ini, simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalian duduk dengan tekun dari awal. Mau dikatakan dukun nggak mau? Dukun adalah suatu profesi yang luar biasa. Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini, dukun adalah penolong. Ketika melakukan untuk pertolongan, dukun yang membuat pertolongan pada zaman era-era leluhur kita. Masuklah doktrin asing yang mengatakan dukun sirik, dukun ini yang harus diwaspadai. Dukun adalah duduk dengan tekun dan rukun. Dan anehnya lagi nih, budaya kita sendiri, anak-anak kecil kita itu sudah asing dengan namanya kulonwun. Mendayo ya, kita mendayo ke orang lain, ke podo-podo Jawa, gak ono kulonwun. Ngono kok ngaku Jawa nih. Awake dhewe iki wong Jawa tapi lali Jawa nih. Sakmene akeh kepengin ro aku
mendayo nduk wong liya padha Jawa ono enggak kula nuwun. Sorry, wis ilang. Bahasa asing yang sudah masuk ke sana. Kita boleh beragama Islam, tapi budaya Jawa harus kita angkat tinggi-tinggi. Kita boleh beragama lain, tapi kita lahir di Jawa. Junjung tinggi derajat budaya. Sabdo Pawon sudah menagih janji. Ketika Gunung Mahameru meletus akan muncul pergerakan, yaitu ajaran budi pekerti. Lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita para dukun-dukun? Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba merongrong negeri ini dengan doktrin-doktrinnya yang mengawur. Hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong. Perjalanan seseorang itu melalui perjalanan panjang. Berpuluh-puluh tahun saya melakukan sendiri untuk menegakkan budaya. Baru dua-dua ini saya ada di antara kalian. Hidup bagi Bal. Apakah saya bangga? Enggak, saya masih bersedih. Kenapa? Karena budaya kita ini masih dianggap kuno. Oh, Jawa iku kuno. Kon pakmu mati ku nang Jawa, kon golek mangan nang Jawa, kon dodolan agama yo nang Jawa. Lah kok kon Jawa mbok anggap gak maju. Kuno, iya toh? Kan lucu kalian berceramah, bersorban, menggunakan seragam-seragam kebesaran kalian, monggo. Tapi kita ingat, kon dodol agama, nyebarkan agama nang Jawa, hormati tradisi leluhur kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, walaupun suara saya gak enak. Kita akan mendengarkan lagu ini, dan mudah-mudahan kalian tergerak hatinya mendengar lagu saya ini. Kulihat ibu pertiwi yang susah hati, air matanya berlinang, berdinti dan berdoa. Ibu kita berdiri lelah sampai menangis karena kalian budaya bohong. Ayo kita nyanyikan Ibu Pertiwi. Kalian kalau dukun palsu, aku lawanmu, aku juga dukun. Kalau kalian merusak negeri ini, aku juga lawanmu. Bersama kalian, maju bersama kita, tegakkan negeri ini bersama. Air matanya berlinang, Berikannya berkenan, hutan gunung sawah. Kita lihat di belakang itu. Inilah kita punya harta di belakang kita ini sudah luar biasa. Kurang bangga apa kita sebagai orang Jawa? Nusantara harus bersatu. Ya, Ayo terus. bayangkan Ibu kita Pertiwi ini merintih dan berdoa. Sudah saatnya kita bahagiakan Ibu Pertiwi, karena kita cari makan di bumi Pertiwi. Jiwa-jiwa patriot kalian mana? Bangkit saudaraku, bangkit. Jangan sudah ada perbedaan antara kita. Kaum agama manapun, ayo kita bersinergi, saling berpelukan. Mau putih mau hitam, hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. Saya banyak melakukan doa-doa yang mungkin kalian sudah hafal. Saya menemukan mayat-mayat, menghentikan hujan dalam segera. Apa doa saya sederhana? Plakatak, hutan ada berhenti. Saya pakai
pakai doa-doa yang aneh-aneh, enggak sederhana itu aja. Tapi hati kita sudah terbaca oleh Sang Maha Pencipta. Oh ini niatnya, ini ngindi. Walaupun di lidah saya cuma plek-plek berpuluh-puluh tahun saya menyembuhkan orang, baik buta, lumpuh, stroke, saya nggak pernah minta bayaran. Karena kita ini semua punya hutang. Kita ini masing-masing masih punya hutang sama Tuhan kita masing-masing. Bayangkan kita duduk dengan manis di sini, sementara orang lain pakai tabung. Kurang apa kita sudah dikasih kenikmatan Tuhan? Sadar nggak sih kita ini pelaku budaya? Kita tidak boleh memusuhi yang lain. Baju boleh beda warna, tapi satu tujuan kita, tegakkan kebenaran. Saya adalah tumbalnya nanti ketika kelompok-kelompok radikal akan menculik saya. Saya diteror siang malam kelompok-kelompok radikal. Saya akan tetap berdiri tegak untuk menegakkan budaya Indonesia. Dan saya adalah bagian tumbalnya nanti ketika saya tidak ada. Kalian akan mengenang Mbah Gimbal, seorang dukun yang selama ini dianggap tabu dan sirik. Kiai Romo itu juga dukun, duduk dengan tekun. Apa Romo mau baca doa mbak Melayu-Melayu? Enggak kan? Kiai juga ketika membaca doa-doa yang lain, apa mbak Melayu-Melayu? Enggak. Mereka duduk dengan tekun, membacakan kalimat-kalimat doanya. Dukun enggak, doai duduk dengan tekun. Gak ngono mantrane gak cocok. Mungkin saat ini video saya viral nomor 1 di Indonesia ketika saya menantang ulama-ulama yang mencoba menganggap ini syirik. Saya dihujat oleh banyak ulama, tapi saya tidak akan gentar untuk budaya. Kita sama-sama melangkah ke jalan-jalannya kebenaran untuk Pancasila kembali, berdiri kembali. Bhinneka Tunggal Ika ini harus benar-benar bersatu seperti kalian yang ada di sini. Ada warna merah, ada putih, ada biru, tapi bersatu untuk Indonesia. Kalau kalian sekarang mendengar gesek-gesekan, oh Indonesia ibu kotanya dipindah ke Kalimantan, terus opo masalahnya? Hah? Saya mau nanya, kita harus bangga bahwa ibu kota sekarang punya pasangan, yaitu Bapak Kota. Iya toh? Setuju nggak kalau Jakarta dari Bapak Kota? Iya. Dan Kalimantan itu nomor 4 di dunia tambang yang luar biasa, tambang minyaknya itu nomor 4 di dunia. Kurang kaya apa Kalimantan? Dan Kalimantan tidak pernah meminta wilayahnya untuk menjadi ibu kota. Tapi karena kebijakan orang-orang yang punya pengetahuan luas, oh ini sumber yang bisa membuat kaya. Dan ingat, ada sumpah dari para leluhur, akan muncul terbit Mejasuar dari timur. Apakah itu dari Kalimantan? Wassalam. Dan terbukti mulai ada pegiat-pegiat yang luar biasa di sana. Kita ini mau di Bali, mau dimanapun, selama masih di Nusantara, kita adalah saudara. Ya, saudara, kita tetap saudara. Dan sekali lagi saya akan mengucapkan, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita adalah untuk menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Saruju. Saya Mbah Gimbal mohon diri. Maaf nek tangkem gue salah ngomong. Sepurone jari wong Surabaya. Rahayu Romo. Saruju. Rahayu. Tingkatkan kebersamaan. I love you cool pokoknya. Satu lagi sebagai sebab kesetiaan kita. Tanah tumpah darahku, kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.